Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk anak-anak dimanapun berada. Hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Simak ya videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu agar anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Jadi ini tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, Bapak harap anak-anak bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan juga bisa menjelaskan fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan tersebut. Mari kita mulai. Jadi seperti anak-anak ketahui bahwasanya tumbuhan itu terdiri dari berbagai bagian ya, yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam kehidupan dan pertumbuhan mereka. Jadi tumbuhan itu ada bagian-bagiannya seperti daun, kemudian batang, kemudian akar, bunga, buah, dan juga biji. Setiap bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing agar setumbuhan bisa terus hidup, melakukan pertumbuhan, dan juga melakukan perkembangbiakan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, yang pertama ada akar. Nah, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah serta menstabilkan tumbuhan di dalam tanah. Jadi akar itu yang menyerap nutrisi dan juga air dari dalam tanah. Kemudian nanti akan diedarkan kepada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Di dalam tanah kan terdapat banyak air ya. Jadi melalui akarlah tumbuhan bisa menyerap air dan juga nutrisi. Selain itu, akar juga bisa mengokohkan tumbuhan. Kenapa sih tumbuhan bisa berdiri dengan kokoh? Itu karena ada akar yang menopangnya sehingga bisa berdiri stabil di atas tanah. Baik, yang berikutnya ada batang. Batang ini berfungsi memberikan dukungan struktural pada tumbuhan dan berfungsi sebagai jalur transportasi untuk air, nutrisi, dan zat organik antara akar dan daun. Kemudian selain itu batang juga menyimpan cadangan makanan. Jadi batang ini sebagai jalur transportasi ya. Nah, ketika akar tadi menyerap air, nutrisi, dan juga zat-zat organik dari dalam tanah, maka akan dialirkan atau disalurkan melalui batang. Nanti yang akan disalurkan ke daun atau menuju daun. Itu fungsi dari batang. Yang berikutnya ada daun. Nah, daun ini istilahnya sebagai dapur ya pada bagian tumbuhan. Tempat terjadinya fotosintesis. Karena di dalam daun ini mengandung klorofil yang dapat menyerap energi matahari dan juga mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas dengan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Itulah alasannya kenapa ketika kita berada di bawah pohon ketika siang hari terasa sejuk, karena melalui daun tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Jadi itu fungsi daun, ada dua ya, sebagai tempat fotosintesis dan juga tempat pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida. Yang berikutnya ada bunga. Nah, bunga ini adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Jadi ada tumbuhan yang berbunga, kemudian ada juga tumbuhan yang tidak berbunga.
Fungsi utama bunga adalah untuk membantu dalam proses reproduksi seksual tumbuhan. Bunga juga menghasilkan serbuk sari yang akan dibawa oleh angin atau serangga penyerbuk ke organ betina bunga, yaitu putik, untuk membuahi ovum. Inilah yang kita kenal dengan nama proses penyerbukan. Jadi itu fungsi bunga ya, bukan hanya indah dipandang oleh mata, tapi bunga memiliki fungsinya sendiri untuk menopang kehidupan dari tumbuhan. Yang berikutnya ada buah. Nah, buah, siapa sih yang tidak suka makan buah ya? Selain sehat, rasanya enak, juga menyegarkan. Nah, fungsi dari buah yaitu untuk melindungi dan mengangkut biji-bijian yang terdapat di dalamnya. Di dalam buah itu ada biji ya, jadi buah inilah yang melindungi biji-biji tersebut. Selain itu, buah juga berperan dalam penyebaran biji melalui hewan yang memakan buah dan mengeluarkan bijinya di tempat yang jauh dari induk tumbuhan. Jadi ketika hewan yang memakan buah kemudian bijinya dikeluarkan di tempat yang jauh, maka nanti dari biji tersebut akan tumbuh tumbuhan yang baru. Itu fungsi buah. Dan yang terakhir ada biji. Nah, biji ini adalah struktur reproduksi tumbuhan yang mengandung embrio dan cadangan makanan untuk tumbuhan awal. Biji bisa tersebar melalui penyebaran oleh angin, oleh air, hewan, atau melekat pada permukaan lain. Dari biji ini ketika kita tanam di dalam tanah, maka dia akan tumbuh tunas baru dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Cikal bakal ya, biji ini adalah cikal bakal tumbuhan baru. Baik anak-anak, itulah bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsi-fungsinya. Nah, Bapak harap setelah menonton video ini, anak-anak menjadi paham dan mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semuanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.